Ya teman-teman, balik lagi kita di channel kesayangan kita ya, channel ngobrol olahraga. Nah, hari ini yang sudah lihat thumbnail, yang sudah lihat judul kita pasti udah tahu ya kita mau bahas apa. Jadi hari ini kita mau membahas tentang sepak bola Indonesia. Nah, jadi dimana sepak bola Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan kali ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan sekali lagi, jangan lupa kita semua ya tetap senantiasa mendukung Indonesia. Yuk, sebelum kita mulai videonya boleh di like, di subscribe dulu sambil nungguin temen-temen. Like dan subscribe boleh kita katakan ole 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 ole. Sekali lagi ya, balik lagi Ole Romeni kembali mencetak gol di mana dia bertanding bersama Indonesia itu 3 pertandingan dan tiga-tiganya dia mencetak 3 gol ya dalam 3 pertandingan. Jadi sangat luar biasa sekali Ole Romeni ini ya, mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan bersama Indonesia dari debutnya sampai sekarang. Sangat luar biasa, walaupun gol tadi adalah gol dari penalti ya, tetapi nggak segampang itu juga ya untuk men-skor penalti. Bahkan sangat luar biasa ya, ada intrik-intrik menarik dalam mengambil penalti tadi ya, dimana dari skuad China semua mengerumuni bola ya, berusaha bermain psikologis kepada penendang penalti, dan saat itu yang berdiri di depan bola ternyata adalah kapten kita ya, yaitu Jaitzes yang berdiri di sana ditemani oleh Egy Maulana Fikri berdua di sana. Pemain China ada sampai 5 orang ya, berusaha bermain psikologis, ternyata penendangnya Ole Romeni. Jadi pasti itu para pemain Cina semua kayak seperti tertipu lah. Ternyata bukan dia yang nendang, kita sudah main psikologi kepada Jaitzes. Mungkin Jaitzesnya kata, nggak mempan psikologi kalian, nggak mempan, bukan dia yang nendang. Nah itu ya kan. Nah jadi pertandingan berlangsung cukup baik ya, menurut saya pribadi sih. Ini sedikit kesalahan dari China juga ya, karena seperti yang kemarin kita sudah bahas juga, di mana Indonesia itu lemah dalam membawa bola. Kalau pegang bolanya banyak, ball positionnya banyak, China-nya parkir bus, kemungkinan Indonesia akan bingung bagaimana mengolah bola dan bagaimana menyerang, dan akhirnya waktu di counter attack akan kesulitan. Itu adalah kesuksesan China di pertandingan sebelumnya menghadapi Indonesia seperti itu. Tetapi kali ini mereka malah bermain pressing ya, dimana kalau bermain pressing itu bisa dibilang senjata makan tuan ya, karena Indonesia pemain depannya sangat cepat-cepat ya, termasuk seperti Kambuaya, ada juga Ole Romeni juga ya kan, bahkan Yaakob Sayuri juga sangat cepat, Verdong pun yang merupakan back juga sangat cepat dalam kecepatan ya. Jadi untuk Indonesia sendiri memang kecepatannya sangat luar biasa cepat ya, jadi akan sulit untuk keep up kalau main pressing, apalagi Ole Romeni sangat jago bermain one on one atau 1 lawan 1. Jadi kalau dijaga 1 orang biasa bisa dilewati, sedangkan kalau main pressing ya, kalau udah dilewati yang mengcover itu biasa sedikit saja. Jadi sangat terlihat kerepotan untuk China ya. Jadi permainan cukup seru ya, cukup jual beli serangan, saling menyerang, Indonesia menyerang, China juga menyerang, sangat seru pertandingannya. Dan kita lihat juga ya, ini adalah hal yang bagus ya, teman-teman yang nggak perhatiin mungkin saya soundingkan, mungkin teman-teman biar sadar ya, bahwa di Indonesia sekarang ini pemain-pemain lokal kita ya, yang bukan diaspora, mulai mengejar. Selama ini kalau kita lihat pasti kalau pemain lokal tiba-tiba masuk itu terlihat timpang ya. Mungkin kecuali yang bisa bersaing Marcelino, Rizky Ridho bisa bersaing waktu itu bersama dengan pemain diaspora. Tapi sekarang kita lihat semakin banyak yang bisa bersaing. Seperti tadi sangat banyak yang dimainkan ya. Ada Yaakob Sayuri, ada Kambuaya, dan ada sebagai pengganti juga ada Sananta, ada juga Beckham. Jadi sangat banyak pemain-pemain lokal yang betul-betul lokal, dan juga Egy Maulana ya, terlupakan tadi ya, kelewat. Itu bisa bermain dan tidak beban ya. Kita lihat bukan yang beban gimana, beban banget, gampang dilewati, blunder terus, enggak. Mungkin beberapa kekurangan kecil ya yang tidak berdampak terlalu parah, seperti contohnya beberapa kali Yaakob Sayuri kontrolnya kurang bagus ya, bola leser pun, bola yang menggelinding di lantai pun dikontrol naik ke atas ya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu, tapi untungnya tidak terebut dan tidak di situasi berbahaya, pressingnya tidak terlalu dekat, jadi masih aman lah ya, belum terlalu parah sih, dan berhasil juga kok, pertahanannya juga lumayan, baliknya cepet, serangannya juga cepet, jadi lumayan oke lah ya, sudah bisa mengimbangi, tidak jadi beban lagi. Nah, satu lagi yang
mau kita bahas ya untuk Indonesia ini. Tentunya tadi memakai Emil Audero ya. Nah, memakai Emil Audero karena Martin Paes tidak bisa mengikuti ya untuk di pertandingan kali ini. Dan kita lihat permainan Emil Audero menurut saya sih masih penyesuaian lah istilahnya ya, masih belum performa dia seharusnya bisa lebih bagus lagi ya. Tadi sudah oke, ada satu penyelamatan yang sangat bagus ya, yang di ujung itu setelah tinju bola corner di shoot berhasil diselamatkan, tapi banyak tangkapan yang lepas, tapi untung di peluit pelanggaran, walaupun itu tidak pelanggaran seharusnya ya, tapi di peluit pelanggaran. Ada juga membuang bola yang sangat pendek walaupun menggunakan kaki kiri ya, tapi buangannya sangat tidak aman karena ke tengah dan pendek. Seharusnya kalau pendek lebih bagus langsung ke out-outan saja. Nah, jadi Emil Audero masih penyesuaian lah kita bilang ya. Dan semuanya cukup bagus ya menghadapi China, karena memang China seharusnya di bawah Indonesia, dan pertandingan ini tadi sangat sesuai lah ya untuk levelnya ya, seperti itulah kurang lebih. Indonesia tidak jauh di atas China sampai menang dengan mudah, nggak juga, tapi Indonesia seharusnya sedikit di atas dari China levelnya. Dan untuk klasmen sementara ya, Indonesia menempati posisi ketiga ya, karena Saudi belum bermain menghadapi Bahrain. Saudi akan menghadapi Bahrain nanti ya kan. Kalau hasilnya imbang pun, Indonesia akan tetap menjadi peringkat 3 karena poin Indonesia ada di 12, sedangkan Saudi ada di 10. Jadi Saudi harus menang untuk mengambil kembali peringkat 3-nya. Nah, lalu pertandingan selanjutnya nanti Saudi Arabia setelah menghadapi Bahrain akan menghadapi Australia ya. Australia sudah bertengger di peringkat 2, sudah sangat mustahil untuk terkejar ya, karena tadi menang juga Australia menghadapi Jepang, menang 1-0, jadi poinnya sudah tidak terkejar. Australia di peringkat 2 nanti akan menghadapi Saudi di pertandingan terakhir. Saudi menghadapi Bahrain terlebih dahulu, dan Indonesia di pertandingan terakhir akan menghadapi Jepang. Dan good newsnya, Jepang tadi menghadapi Australia sampai kalah juga ya, itu memakai pemain yang bukan pemain utama ya, pemain utamanya banyak diistirahatkan. Salah satu pemain utama yang dimainkan Koki Machida, Daichi Maeda, hanya itu saja, yang lainnya pemain lapis ya. Jadi untuk menghadapi Indonesia kemungkinan Jepang juga tidak akan all out lah ya, mungkin akan menyimpan pemain saja karena memang sudah pasti mengunci peringkat 1 di klasmen. Nah, jadi Indonesia bisa ya mencuri-curi imbang, mungkin bisa nanti menghadapi Jepang, atau syukur-syukur kalau bisa mencuri 3 poin. Nah, jadi Indonesia supaya bisa nyaman di peringkat 3. Untuk Indonesia sendiri dengan 12 poin sudah bisa dibilang mengunci lah ya untuk peringkat antara 3 atau 4 ya, karena untuk Bahrain pun kalau mau mengejar ya, mungkin bisa mengejar, tinggal Bahrain dan Saudi ya. Bahrain harus menang 2 kali, menghadapi Saudi menang, menghadapi Cina juga menang, Saudinya juga menghadapi Australia harus menang. Jadi ya, semuanya harus menang ya, tidak boleh kalah. Nah, itu baru bisa mengimbangi poin dari Indonesia, baru nanti melihat selisih gol dan lain sebagainya, tiebreaker. Nah, jadi untuk Indonesia sudah cukup nyaman di peringkat 3 dan 4. Sudah yang penting nanti di menghadapi Jepang kalau bisa jangan terbantai gitu saja. Itu sudah cukup bagus. Kalau bisa mempertahankan peringkat 3 juga lebih bagus, supaya di babak selanjutnya syukur-syukur kalau bertemu 2 peringkat 4 dari grup lainnya. Nah, sekian saja untuk update kita hari ini. Yang penting Indonesia sudah menang, dan jangan lupa berikan like dan subscribe-nya teman-teman, nyalakan notifikasinya juga supaya kita update-update terus ya. Nanti di hari Selasa Indonesia menghadapi Jepang, kita akan buat reviewnya juga. Sekian update hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.